Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Pradipta Arjunanta dengan nomor induk mahasiswa 42500100042. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Program Studi Pendidikan Agama Islam tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 91 SMP Tunas Harapan dengan materi Kodo dan Kodar. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seluruhnya apa kabar? Baik, sehat, semangat, hebat, luar biasa. Yes. Alhamdulillah. Berarti semuanya sehat ya? Sudah pada sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Semoga doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk berikutnya, seperti biasa kita lantunkan dulu hafalan surah pendeknya. Kita mulai dari surah Al-Lahab. Hafal semua kan? Ketiga wahid isnani salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Berikutnya, yuk sama-sama sebelum kita mulai kita menyanyikan lagu wajib nasional Maju Saat Kita. Silakan semuanya untuk berdiri. Makan suaranya. Oke, sekarang sebelum duduk, Bapak mau ngecek dulu nih, sudah lengkap belum seragamnya? Sudah? Silakan dulu. Semuanya bawa buku? Oke, sekarang
kalian, teman-teman kalian. Kira-kira ya ada kesamaan nggak sama kalian? Mukanya sama nggak? Ada yang hidungnya sama? Nggak ada. Ada yang makannya sama nggak? Rambutnya? Nggak ada. Kira-kira nih siapa yang tahu kenapa sih dibedain? Dan siapa yang membedakan? Siapa yang membuat rambut kita berbeda-beda? Siapa yang membuat mata kita ada yang sipit, ada yang dulu ya, hidungnya ada yang mancung, ada yang mancungnya ke dalam. Siapa itu yang membuat? Ya, coba kalau seandainya semuanya disamain, Bapak akan bingung nih, mana Arifin, mana si Latif, ya, mana Keisha, mana si Aura, ya, bingung. Bapak manggil Keisha, ya lihat semuanya, Keisha yang mana nih? Berarti beruntunglah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita berbeda, harus bersyukur. Yang akan kita bahas, ya, ada iman pada qada, takdir dan jenisnya, ikhtiar, syukur, optimis, sabar dan tawakal. Lalu ini tujuan pembelajaran kita. Setelah belajar ini, yang Bapak harapkan kalian itu mampu menjelaskan makna dari iman kepada qada dan qadar beserta dalil-dalilnya. Lalu peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar dan doa, serta mampu mengklasifikasikannya takdir mualaf dan takdir mubram beserta contohnya, ya. Apa itu mengklasifikasikan? Membedakan. Terus peserta didik mampu mendeskripsikan bukti-bukti beriman kepada qada dan qadar yang tercermin di dalam sikap ikhtiar, syukur dan sabar. Lalu yang berikutnya, Bapak harapkan peserta didik mampu mengaitkan perilaku iman kepada qada dan qadar ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi belajar qada dan qadar bukan hanya kita baca aja, tapi harus dipraktekkan di dalam kehidupan nyata kita, kehidupan sehari-hari. Biar apa? Biar kita menjadi manusia yang beriman. Sebelum Bapak mulai, ini Bapak ada satu video, ya, ada satu video. Silahkan disaksikan dulu. Memanjat adalah hobiku. Meski kadang-kadang aku lebih sering kena marah ibu. Lantaran ibu takut aku jatuh dari pohon. Tapi aku suka memanjat pohon. Bisa memetik buah sirsak di pohon yang ditanam di halaman kecil depan rumahku. Dan dari ketinggian aku bisa melihat betapa luasnya dunia. Duniaku, dunia anak-anak sepertiku. Dan satu lagi, aku bisa melihat teman-temanku tanpa perlu mengangkat kepalaku ke atas. Tapi kalau sudah turun dari pohon, aku kembali lagi menjadi adul. Adul yang terlihat tidak sempurna dengan kaki-kaki mungil yang berjalan merangkak, dibantu kedua tanganku agar aku bisa lincah bergerak. Sebuah video inspiratif dan motivatif untuk kita semua. Jadi dari situ kita lihat si Adul tidak sempurna seperti kita ya. Tapi apa yang kalian lihat? Semangat enggak? Tahu nggak rasa semangat itu timbul dari apa? Dari rasa syukur. Apapun yang kita punya, kalau kita syukuri, maka akan luar biasa kita merasakannya. Kayak tadi, si Adul ini bersyukur dengan keadaan yang dia terima, ya, yang terjadi sama diri dia. Akhirnya apa? Dia melaksanakan hidupnya si Adul ini dengan sangat ceria, nggak pernah sedih,
dan dia menjadikan kekurangannya ini sebagai suatu kelebihan yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Ini harus kita contoh nih. Nah, kita yang sempurna, alangkah malunya kita. Kesempurnaan ini membuat kita tidak bersyukur. Justru kita harus lebih bersyukur dibanding si Adul, ya. Kita harus bisa lebih hebat dari si Adul. Sebelum kita masuk tentang apa sih itu qada dan qadar, kita saksikan dulu video berikut ini. Qada dan qadar atau takdir berasal dari bahasa Arab. Qada secara bahasa berarti ketetapan, ketentuan, ukuran, tataran atau sifat. Qada secara istilah yakni ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan ini sesuai dengan kehendaknya dan berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Adapun qadar atau takdir secara bahasa berarti ketetapan yang telah terjadi atau keputusan yang diwujudkan. Qadar atau takdir secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau qadir atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ciptaan Allah ada kalanya terwujud setelah melalui proses alam atau mengikuti hukum sebab akibat, seperti wujudnya anak karena adanya orang tua dan wujudnya harta benda karena hasil usaha manusia. Ini bisa kita simak dalam Quran surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil layla مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين صدق الله العظيم. Dengan kata lain, qadar dan takdir merupakan perwujudan atau realisasi dari qada. Hubungan antara qada dan qadar sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Qada adalah ketetapan yang masih bersifat rencana, dan ketika rencana itu sudah menjadi kenyataan, maka kejadian nyata itu bernama qadar atau takdir. Ya, itu tadi video tentang pengertian iman dan juga tadi ada ikhtiar dibahas, ada syukur dan tawakal. Ya, kayaknya sudah cukup lengkap tadi ya video ini ya, pengertian qada dan qadar, contoh-contohnya dan juga apa yang didapat atau hikmah dari qada dan qadar itu sendiri. Nah, di sini Bapak ringkas nih. Dari video tersebut, Bapak mengesimpulan bahwasanya qada itu yang pertama ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Apa itu Lauhul Mahfuz? Lauhul Mahfuz itu, jadi kalau bahkan nih nama kita nih sebelum kita diciptakan itu namanya sudah tercantum tuh di Lauhul Mahfuz, ya. Jadi semua catatan-catatan Allah tentang
masa depan itu ada lauhul mahfuz. Terus yang kedua, ketetapan yang berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Terus yang ketiga, qada itu merupakan ketetapan yang tidak bisa dirubah. Itu dari qada. Sedangkan qadar ini perwujudan ketetapan Allah yang sering disebut takdir. Jadi tadi ini ketetapan nih, ya di lauhul mahfuz. Dibuktikannya atau diwujudkannya itu dinamakan qadar. Ya, misalnya Allah sudah menentukan tanggal sekian, bulan sekian, dan qadar. Bapak ambil salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Sulaiman bin Harbin, hadatsana Ahmad an Abdullah Ubaidillah bin Abi Bakr bin Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa qala Allahu bil rahimi mala apa yaqulu ay rabbi nutfatun ay rabbi alaqatun ay rabbi mudghutun fa idza aradallahu ay yaqdiya qalqaha qala ay rabbi adakarun am unta asakiyun am sa'idun famal rizqu famal ajalu fayutabu adalika fi batni ummi. Artinya Bapak minta tolong kamu bacain maksudnya, Bu. Ini telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Ahmad dari Ubaidillah bin Abu Bakar bin Anas dari Anas bin Oke. Ini hadis yang menyampaikan atau membahas tentang obrolan malaikat nih saat manusia diciptakan di dalam rahim seorang ibu. Ada obrolannya. Ya, kata malaikat, ya Rob, ini hanya sampai segumpal mani aja atau gimana nih? Lanjut nggak? Bahasa kita begitu ya. Lanjut. Pas sudah tumbuh menjadi segumpal darah, kan lagi cukup sampai segini apa kita ciptain lagi, lanjut prosesnya. Atau lanjut, udah sampai segumpal daging, lanjut lagi. Berarti udah jadi sempurna manusia. Ditanyain lah, ini mau dijadiin anak laki-laki atau perempuan? Ya, oh kata Allah laki-laki. Lanjut lagi, terus gimana nih rezekinya? Lanjut lagi, kapan ajalnya dan jodohnya dan lain sebagainya. Semua ditentukan di dalam rahim. Ya, ini merupakan bukti qadanya Allah yang tidak bisa dirubah. Sudah sampai ke video, sebelum Bapak putar videonya, ini ada LAPD, ya. Nanti dikerjakannya di akhir, ya, di akhir. Jadi ada 3 video yang Bapak putar. Di sini kalian perhatikan dengan seksama videonya, ya. Kalian perhatikan dengan seksama. Terus di akhir nanti kalian diskusikan, ya, apa aja sih yang bisa diambil dari video tersebut. Oke, silakan masing-masing kelompok satu. Ini kan mana ya? Untuk. Kayaknya udah mulai lesu nih, biar bangkit semangatnya. Yo semuanya, tepuk semangat. Kalian jago. SMP Tuna Sarapan. dari potensi untuk mandiri. Tuna Sarapan. Kita bisa. Harus bisa, pasti bisa. Karena 91 juga punya jargon ya. Ya, coba. 91. Kita lanjut nonton video lagi. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak itu sesuai yang
ini. Nah, video ini mengajarkan kita tentang penggunaan waktu dengan baik. Ya, sukses itu bisa didapatkan dari usaha kita. Dari kata-kata terakhir, quote of the day. Sukses itu harus diperjuangkan, tergantung usaha dari diri kita sendiri. Ini real life ya, kehidupan nyata yang terjadi di lingkungan sekolah, betul nggak? Ya, yang mau yakin? Sudah saya nonton video kedua belum nih? Jadi LKPD kalian dimulai dari video yang tadi ya, bukan dari video yang si Adul, bukan, dari video pertama tadi. Kita lanjut ke video yang kedua. Temanya sudahkah Anda bersyukur? Andai aku lewat arus dunia, pasti tidak akan berubah. Jika aku bisa beli motor, aku tak perlu menaik sepeda. Aku ingin sepeda. Aku lepas dari jalan kaki. Sejak tragedi itu, kehidupanku berubah. Kini aku hidup sebatang kara dan hanya memiliki sebuah tongkat kayu yang setia menemani berjalan. Berjalan melewati deras yang penuh hati. Oke, hanya 1 menit video ini. Ini merupakan gambaran orang yang tidak pandai bersyukur. Saat kita tidak pandai bersyukur, saat orang mengagumi motor kita itu akan tertutup dengan rasa tidak syukur kita. Tapi kalau kita pandai bersyukur, kita akan mendengarkan orang-orang yang mengagumi diri kita nih. Tapi catatannya gini, saat kita dikagumi oleh orang lain, yang harus tambah tumbuh dalam diri kita adalah rasa syukurnya, bukan rasa sombongnya. Ini hati-hati. Ya, ini buktikan bahwasanya manusia tidak ada syukurnya. Berarti harus dimulai dari diri sendiri untuk melihat atau mengenali diri sendiri dan mensyukuri apa yang kita miliki. Oke, itu video kedua. Dan ini pengertian dari syukur. Syukur adalah ungkapan rasa terima kasih dan pengakuan atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, syukur merupakan salah satu bentuk ibadah yang menunjukkan kesadaran akan kebesaran Allah. Sebelum Bapak lanjut ke video ketiga, ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Nanti habis video ketiga kita akan melaksanakan atau mengerjakan LKPD. Ada? Kalau tidak ada berarti sudah jelas tentang tadi kode dan kodar. Terus yang kedua video tentang ikhtiar. Apa itu nanti ikhtiar? Usaha lalu syukur. Nah, yang berikutnya adalah satu video. Suatu hari, seekor keledai milik petani jatuh ke dalam sungai. Hewan tersebut menangis sampai berjam-jam, sementara sang petani mencari cara untuk menolong. Akhirnya, dia memutuskan bahwa hewan tersebut telah tua dan sumurnya pun memang perlu ditutup. Rasanya tidak berarti lagi untuk menolong keledai tersebut. Dia mengajak para tetangganya untuk datang membantunya. Semuanya memegang sekop dan mulai menyekopkan kotoran tanah ke dalam sumur. Awalnya, keledai tersebut menyadari apa yang terjadi dan menangis sejadinya. Kemudian semua orang terheran dengan terdiamnya dia. Beberapa sekopan kemudian, petani terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dengan setiap sekopan kotoran tanah yang menimpa punggungnya,
Keledai tersebut menggoncang tanah tersebut jatuh dari tubuhnya dan menginjak selangkah ke atas. Tidak lama kemudian, semua orang dikejutkan melihat keledai tersebut beranjak keluar dari sumur dengan derap langkah yang gembira. Kehidupan akan dipenuhi dengan kotoran tanah pada Anda, segala macam kotoran. Triknya adalah goncang dan jatuhkan kotoran tersebut, kemudian naik satu langkah ke atas. Setiap masalah kita adalah batu loncatan untuk kesuksesan yang lebih tinggi lagi. Kita dapat keluar dari sumur yang terdalam dengan tidak hanya berdiam. Jangan pernah menyerah. Shake it off and take a step up. Oke, untuk video ketiga tentang optimis atau selalu berpikiran positif. Setiap manusia pasti akan mengalami kegagalan. Itu adalah sebuah proses dalam kehidupan. Nggak ada orang yang langsung sukses begitu aja. Dan bedanya, orang-orang yang sukses ini dia menjadikan permasalahan itu sebagai kayak tadi, si keledai tadi, sebagai bahan pijakan untuk meraih kesuksesan. Ya, itu harus kita lakukan nih. Contoh keledai tadi. Kalau kita nggak berpikir optimis, contoh kita adalah seorang yang pesimis nih. Karena lawan dari optimis adalah pesimis. Saat tanah diturunkan, apa yang terjadi? Kalau orang yang pesimis, diam, karena berpikiran, ya saya udah tidak dibutuhkan oleh para petani. Mereka mau membunuh saya, mau mengubur saya hidup-hidup. Itu kata orang pesimis. Tapi kalau kata orang optimis, dia akan berpikiran positif. Wah, petani mau menolong saya dengan cara seperti ini. Biar saya menjatuhkan tanahnya ke bawah dan menjadikan injakan buat saya agar bisa bertahap naik ke atas. Itu pikiran orang yang optimis. Sama nih, kamu ulangan. Hari ini ulangannya kemarin PTS dapat jelek, dapat 47. Jangan ya elah, saya sudah belajar semalaman, sudah ngapalin seminggu, tetap aja dapat segini. Udahlah, nggak usah belajar. Nah, ini orang yang pesimis. Tapi kalau optimis, wah berarti ada yang kurang dalam usaha saya. Oh, ternyata saya tidak berdoa, saya kurang berdoa, sholat saya tinggalkan. Coba next saya belajarnya tambah giat, mainnya dihilangkan, dikurangi dulu, sholatnya saya rajinin, doanya saya perbanyak. Coba, siapa tahu itu teguran Allah buat kamu, biar mengingatkan kita nih. Nah, silakan dibuka LKPD-nya. Masih ada waktu 5 menit cukup kali ya, masa panjang-panjang. Ya, masa panjang-panjang. Silakan didiskusikan dalam waktu 5 menit. Ketiga video tadi, apa yang kalian dapat dari video yang kalian saksikan? Terus tuliskan pendapat kalian mengenai cara menumbuhkan sikap syukur dalam kehidupan dan berikan pendapat kalian tentang contoh perilaku terkait iman kepada saudara dan saudara. Silakan. Boleh kelompoknya Agung dulu siapa yang mau bicara? Oh ya, Tante Mopik. Silakan tepuk tangan buat Fernanda dan Mopik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Agung akan mempresentasikan LKPD dari yang kita dapatkan. Yang pertama, pesan apa yang kalian dapatkan dari video yang kalian saksikan? Jawabannya adalah dari kelompok kami adalah alangkah baiknya kita berusaha terus karena keinginan kita hanya bisa didapatkan jika berusaha dan memanfaatkan waktu dengan baik. Dan yang kedua, Salam pertama, pesan apa yang kalian dapat dari video yang kalian saksikan? Dari video pertama, kita ditunjukkan bahwa masa depan ditentukan oleh usaha yang kita buat sendiri. Dan video kedua, harus lebih banyak bersyukur dan berterima kasih atas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ketiga juga menjelaskan bahwa
bahwa kita harus memperbanyak berpikir positif dan beroptimis kepada diri sendiri. Kesimpulan tadi yang disampaikan berarti kalian sudah memperhatikan dengan baik. Tinggal sekarang bagaimana cara kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ilmu itu jangan hanya dipendam, tapi harus dilaksanakan, dijalankan. Biar apa? Biar kita mendapatkan pahalanya maksimal. Ya. Jadi ingat sama-sama kita ini punya keinginan untuk meraih kesuksesan di masa depan. Oke. Jadi harus dari sekarang. Kalau dari sekarang kita rubah pola hidup kita yang tadinya tadi apa kata Bapak, kita sering overthinking sama orang. Yuk dari sekarang kita biasakan berpikiran baik kepada orang lain. Ya, jangan hanya kepada orang lain nih. Kita pun harus positive thinking atau harus optimis terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang banyak manusia yang kayak gini. Saat seorang itu gagal, orang itu menyalahkan Allah. Itu banyak. Ya, saat ada misalnya dia miskin nih, sudah banyak bekerja, tetapi masih saja dalam kemiskinan. Siapa yang disalahin? Banyak yang nyalahin Allah. Saya sudah sholat dan lain sebagainya, tapi Allah nggak adil. Saya tetap dalam keadaan miskin, nggak kaya-kaya. Ingat, apa yang kita anggap baik belum tentu baik di mata Allah. Mungkin ada rencana lain di balik itu semua. Terus bagaimana kita bisa berpikir positif terhadap hal yang seperti itu, Pak? Siapa tahu Allah membuat kita miskin, membuat orang itu miskin agar terhindar dari dosa-dosa besar. Nanti kalau kata Allah nih, ini orang kalau dibikin kaya, uangnya pasti buat foya-foya, buat main judi lah, buat nongkrong di diskotik dan lain sebagainya. Maka dosanya semakin banyak. Ya, jadi kita harus berpikir positif. Ya, oh berarti Allah belum percaya sama saya. Ya, belum percaya sama saya untuk mendapatkan kekayaan. Terus bagaimana biar jadi orang kaya? Balik lagi tadi ke materi kita, takdir. Apa yang bisa dirubah tadi? Mubrang atau mualaf? Mualaf. Balik lagi ke takdir mualaf. Berarti usaha kita harus diperbanyak, diperkuat, diperbaiki. Ibadah kita juga harus diperbaiki. Seperti yang pernah dulu Bapak sampaikan, jadikan diri kita untuk layak mendapatkan kekayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan karena Allah nggak mau ngasih, tapi karena kita belum pantas menurut Allah mendapatkan hal-hal yang baik. Ya, jadi pantaskan diri kita dengan cara perbanyak ibadah, selalu berpikiran positif sama orang lain, berikhtiar dan selalu sabar. Oke? Silakan kita tepuk tangan dulu untuk kita semua hari ini. Gimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Next, kita akan belajar hal yang lebih seru lagi. Di pertemuan yang berikutnya, kita akan mempraktekkan, kita akan meluapkan isi otak kita di dalam sebuah proyek. Ya, kita akan buat produk nanti. Kita mau bikin poster bareng-bareng, nanti posternya itu kita tempel di mading dan kita share di sosial media. Untuk apa? Fungsinya adalah untuk mengajak teman-teman kita meningkatkan motivasi hidupnya biar semakin optimis, semakin bertawakal dan semakin sabar. Sehingga kita kalau mau sukses jangan sendirian aja, harus ngajak teman biar suksesnya bareng. Kita akhiri pertemuan hari dengan membaca doa bersama-sama. Dalam hitungan ketiga kita baca doa wahid Bismani salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma'alam tani wardulahu ilayya inda hajati wa ilaihi wa la tansani ya rabbal alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.